Kenapa aku harus menjalin sebuah hubungan rumah tangga? Kalau itu semuanya sepertinya menakutkan, ya lebih baik aku kumpul kebo aja. Main musik apa enggak, orangnya ganteng apa enggak, kulitnya warna apa, itu menurut saya itu bisa dinegosiable lah. Alternatif cinta. Pembahasan kita kali ini saya pengen bahas tentang alternatif cinta setelah kita tuh berusaha mencari tambalan cinta. Ternyata sebelumnya mungkin saya sempat ngomong soal kumpul kebo atau orang-orang yang tidak mau menikah atau orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Menikah itu kan hanya kadang-kadang orang hanya pernikahan itu hanya mengejar selembar kertas pernikahan itu, tapi di dalam menjalaninya itu lebih penting. Jadi tidak penting kertasnya, yang penting bagaimana kita menghidupi pernikahan, hubungan itu di dalamnya. Sehingga kalau ini opsi berkali-kali ada, kalaupun di tengah-tengah kita gagal, ngurus perceraiannya nggak terlalu ribet karena yang paper tadi kita sudah hindari. Nah, ini kan nggak sedikit orang yang punya pemikiran seperti itu. Alternatif cinta seperti ini nggak jarang orang itu mengadopsi karena mereka sudah menganggap pernikahan nggak sebegitu pentingnya lah. Ini bisa menjadi alternatif di dalam aku memenuhi kebutuhan yang sebenarnya itu bisa kita penuhi dengan cara yang benar, tetapi alternatif ini yang diambil. Gimana? Kalau ngomongin tentang pernikahan ya, kita harus kembali kepada desain pernikahan itu sendiri. Apa itu pernikahan itu? Maksudnya desainnya siapa? Nah, kebanyakan salah kaprahan orang atau kegagalpahaman orang adalah pernikahan itu diciptakan oleh masyarakat atau diciptakan oleh sebuah society, social construct. Itu kesamaan paham oleh beberapa orang atau semakin banyak orang, dan itu menjadi norma-norma kehidupan yang diciptakan oleh manusia. Itu kan kembali kepada worldview ya. Nah, kalau kita kembali kepada biblical worldview, siapa yang menciptakan pernikahan? Nah, saya kebetulan buka ini di sini Kejadian 2 ayat 18. Ini ceritanya sebelum itu adalah Adam dikasih tugas oleh Tuhan untuk menamai semua binatang. Ya kan? Dia nggak protes. Adam by the way sendirian, dia nggak protes. Tetapi siapa yang mempunyai inisiatif untuk menciptakan Hawa? Ayat 18 dikatakan, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi orang itu lupa bahwa yang menggagaskan pernikahan itu Tuhan. Bukan Adam yang protes. Tuhan, gue kesepian nih, cariin jodoh dong. Nah gitu, nggak ada pertanyaan itu di firman Tuhan, ya kan? Nggak ada sama sekali inisiatifnya. Nah, masalahnya kan sekarang kalau orang menikah kenapa sih? Karena supaya nggak kesepian, memperbaiki keturunan, memperbaiki ekonomi, tuntutan sosial. Nah, ini masalahnya problem karena semuanya berdasarkan kebutuhan. Ini kan bertolak belakang. Wong Adamnya nggak protes, Adamnya merasa utuh. Tuhan, karena apa? Ada purpose tadi yang sudah dijelaskan di sesi-sesi sebelumnya, ada purpose tadi. Nah, kalau ngomongin seperti itu, artinya pernikahan itu sebenarnya bukan untuk kebutuhanmu. Meskipun nanti kebutuhanmu terpenuhi, tetapi tujuannya bukan tentang itu. I wanna burst your bubble ya. Saya pingin meletuskan balon yang dipikirin, oh iya nanti gue menikah maka kebutuhan gue terpenuhi semua. Salah. Kebutuhan lo itu dipenuhi dengan Tuhan, bukan melalui pernikahan gitu, ya kan? Nah, this is where you see bahwa ini the design of marriage is from God. Nah, for what? Untuk apa? Untuk memuliakan Dia, untuk menguasai bumi, beranak cucu. Untuk apa? Mempermuliakan Dia. Ini mic kalau gue pakai untuk mukul orang bisa, tapi sayang, mahal, nggak tepat guna, ya kan? Kenapa? Ini mahal. Kalau ini dipakai untuk mic, ini bagus, sesuai. Tapi kalau nggak tepat guna, apa yang terjadi? Rusak. That's exactly what it is. Marriage yang nggak sesuai dengan desainnya Tuhan, maka rusak. Ini yang terjadi. Kenapa kok banyak sekali relationship yang rusak? Karena mereka lupa the design, the purpose, why. Kalau kita baca Alkitab, kalau pengen tahu isinya buku kan kita baca bab 1, terus bab paling akhir dan bab tengah-tengah. Kira-kira kamu tahu lah isi buku itu apa.
Coba kita lihat Alkitab. Bab pertamanya apa? Adam dan Hawa diciptakan dan diberkati oleh Allah dalam pernikahan kudus. Kitab Wahyu, kitab yang paling akhir ngomongin apa? Pernikahan, kawin anak domba, Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan juga. Kalau kita kembali ke tengah-tengah, ngomongin Yesus deh. Miracle yang pertama di mana? Di Kana. Pernikahan juga. Seakan-akan Alkitab ini menjadi megafonnya Tuhan. Woi, pernikahan itu aku hormati, aku hargai. Ini adalah desainku. Dan ini menunjukkan aku. Dan ini memuliakan aku. Waktu Tuhan lihat suami, istri, dan anak, dia melihat dirinya sendiri, Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah gambaran dari sebuah keluarga juga. Salah satu ilustrasi yang bisa dipakai. Wow. Jadi kalau ngomongin tentang piece of paper, wah, ini adalah adopsi dari culture yang sudah merendahkan sekali arti dari Nilai-nilai pernikahan. Gitu. Kalau orang berpikir bahwa kumpul kebo atau mungkin saya tidak membutuhkan untuk menikah, maksudnya celibate gitu ya, yang nggak mau menikah. Jadi tapi dengan kumpul kebo atau celibate gitu. Selibat. Tetapi yang selibat itu bukan untuk kemuliaan Tuhan tujuannya, tetapi karena dia sakit hati. Dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau orang berpikir bahwa kumpul kebo itu tidak mendatangkan konsekuensi dan itu sangat convenient karena relationship tapi tanpa covenant, tanpa relationship, tanpa ikatan perjanjian gitu ya. Nah, tahukah kalau misalnya orang kumpul kebo berarti mereka pasti sudah melakukan hubungan intim ya? Bahwa seks itu bukan cuma sekedar kegiatan biologis, tetapi seks itu adalah spiritual act. Karena Tuhan menciptakan hubungan intim itu harusnya di dalam konteks pernikahan. Kalau orang melakukan hubungan intim di luar dari konteks pernikahan, honestly kalau saya nih ngomong sama para pendengar nih ya, if you ask yourself dead honest to yourself, I'm sure kamu akan merasa ada perasaan guilty, ada perasaan yang merasa lu lu dimanfaatkan, lu nggak berharga dan lain sebagainya. Dan you feel like kamu tuh sudah memberikan a piece of yourself, sebagian dari dirimu kepada orang lain yang itu bukan suami lu. Nah, seks di luar pernikahan itu akan membuat seseorang merasa insecure karena seks itu tanpa ada suatu ikatan covenant, ada ikatan perjanjian. Karena seks itu memang adalah suatu gambaran di mana sesudah orang melakukan ikatan perjanjian itu, baru mereka merayakannya dengan melakukan hubungan intim tersebut, yaitu suami dan istri. Oleh sebab itu, kumpul kebo itu konsekuensinya jauh lebih tinggi dibanding orang yang memperjuangkan pernikahan mereka, meskipun pernikahan mereka mungkin lagi rocky lebih dalam menghadapi suatu badai ya. Itu lebih worth it, lebih layak untuk dipertahankan daripada berpikir susah nggak usah, mendingan kumpul kebo. Itu jauh lebih tinggi konsekuensinya. Karena pada waktu Anda kumpul kebo dan Anda berpikir bahwa ini adalah pasangan kumpul kebo Anda seumur hidup deh, nggak mungkin. Nanti terus Anda berganti ke orang lain, Anda melakukan hal itu juga. Akhirnya lama-lama, bayangin ya, hidup lu kasih secuil ke si A, ganti ke si B, hidup lu kasih secuil ke si B. By the time lu ke D, you have nothing to give. Akhirnya rusak dan lu menyakiti orang lain dan lu menyiksa diri lu sendiri gitu kan. Ini ngomongin covenant ini so good. Sorry nih Joy, aku mumpung inget nih. Karena kamu tahu lah, kalau misalnya kenapa God, the very first covenant yang Tuhan lakukan itu adalah Adam dan Hawa. Kemudian God make a covenant kepada Abraham, Tuhan dan umatnya. Kemudian God make a covenant tentang Kristus, rencana penebusannya. Karena ini kan manusia jatuh dalam dosa. Dan sehingga Kristus itu ada covenant dengan gerejanya. Dan you know the very first thing that God did itu kalau waktu dia melakukan covenant itu selalu ada pertumpahan darah. Masih ingat ya, Abraham itu dia ada perjanjian sepihak di mana itu ada petir dan api yang membakar. Ini nggak cukup lah untuk Bible study ya. But there is a covenant yang covered with blood, dan kemudian Kristus melalui darahnya ada pengampunan dosa, sehingga Kristus itu benar-benar membuat covenant terhadap gerejanya, yaitu umat Tuhan yang sudah diselamatkan, dipilih untuk diselamatkan. Nah, antara suami dan istri, waktu mereka ada di depan altar, make a covenant before God.
itu menggambarkan Tuhan dan umatnya, menggambarkan Kristus dan gerejanya. Betapa indahnya itu. Dan waktu mereka melakukan hubungan intim, ini kalau yang benar dalam desainnya, itu bahkan ada darah yang tercurah. Maksudnya keperawanan itu darah yang tercurah. Bahkan ilmu kedokteran itu sudah bilang hymen itu nggak ada fungsinya selain ya cuman itu. Kok aneh ya, Tuhan bahkan dalam penciptaan menciptakan itu untuk menandakan apa? Darah yang tercurah pada saat covenant terjadi. Menandai ya. Menandai, dan itu ditandai dan digenapi secara keseluruhan oleh Kristus. Bagaimana dia bercovenant dengan percikan darah dan cucuran darahnya untuk pengampunan dosa. Makanya covenant itu kalau Anda baca Meaning of Marriage-nya Tim Keller, ini mungkin salah satu buku yang bisa direkomendasi, Meaning of Marriage Tim Keller. Itu waktu suami dan istri itu ada di depan altar untuk covenant dengan satu dengan yang lain, itu seakan-akan seperti kita waktu dibaptis. Di hadapan jemaat, di depan orang keluarga, kita dibaptis. Dan kemudian waktu mereka melakukan hubungan intim, itu disuruh sesering mungkin kan? Untuk apa? Mengingatkan covenant yang awal itu. Jadi hubungan intim itu bukan hanya untuk bukan kebutuhan biologis, lebih tinggi artinya. Ini untuk mengingatkan covenant yang awal itu. Dan guess what? Itu disamakan dengan apa? Kita kan kalau dibaptis sekali, kadang-kadang lupa kita milik siapa. Tetapi waktu kita bersama dengan tubuh Kristus mengambil apa? Roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Yesus, mengingatkan kita apa? Covenant yang Tuhan sudah ambil sama kita dan kita ambil bersama dengan Tuhan. Itu diingatkan. Makanya ambillah roti dan anggur, lakukanlah ini sesering mungkin kan, untuk mengingatkan apa yang aku lakukan buat kamu. Dan disitulah ternyata meaning of sex, meaning of making love itu ternyata nggak seperti yang dunia tawarkan. Dan dunia deskripsikan begitu murah dan hanya sekedar seperti animal instinct. And what a contrast. You see this? Nah, kalau kamu ngerti ini semua, tiba-tiba gila, ini desainnya Tuhan loh. Ya kayak tadi Mike itu, betapa gobloknya kita kalau pakai sesuatu yang sangat mahal. iPhone ini kita pakai untuk ganjalan meja. Aduh, rusak. Kak Joy? Kalau saya mungkin ada tiga hal. Banyak banget sih tiga hal. Yang pertama adalah gini, tadi yang Cinovi bilang tentang konsekuensi dari apa yang dilakukan tuh emang itu benar banget sih. Saya punya perilaku hidup pergaulan tuh nggak beres sebenarnya. Nah ini terdampak ketika sudah menikah. Jadi buat teman-teman juga yang ngedengerin gini, ini tidak mudah. Saya struggling banget. Jadi 1-2 tahun pernikahan tuh struggling dengan yang namanya seks tadi. Karena apapun yang kita pernah lakukan di belakang itu terekam di memori. That's true. Dan itu nggak serta merta bisa hilang. Dan seringkali jadi ada banyak pertanyaan tentang udah nikah ya. Mereka nggak bisa merasa puas dengan 1-2 gaya. Jadi main kungfu, ada yang berguru sampai kemana. Karena memang nggak menemukan kepuasan itu. Karena memang physically bukan itu di sana. Kepuasannya harus ditemukan di dalam Kristus itu. Gimana kita ini sama pasangan tuh menemukan kehadiran Kristus pada waktu kita ini melakukan hubungan seks. Itu 1-2 tahun beneran. Itu tidak mudah. Karena bukan cuma perilaku yang nggak beres ya, maksudnya nonton film porno udah pasti lah ya. Lalu aktivitas, sampai saya tuh punya geng. Kalau ada orang yang ulang tahun, hadiah ulang tahunnya lah kita patungan bayarin prostitusi untuk satu orang yang ulang tahun itu. Jadi kita nyanyi happy birthday di tempat prostitut. Silakan nikmati hadiahnya gitu. Itu sekarang saya mikir tuh gila banget sih. Nah yang kedua adalah kenapa itu terjadi? Karena kita sulit sekali menempatkan relasi di dalam sebuah komunitas. Kita ini dipanggil, dikatakan ini pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi di sisi yang lain kita dipanggil menjadi garam dan terang. Jadi ada 2 kelompok di sini sebenarnya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, Tuhan tuh mendesain kita supaya pada waktu kita punya komunitas kita diisi.
kita buat dapat influence yang bagus dari gereja itu, dari khotbah itu dapat tuh dari komunitas ECG. Supaya apa? Supaya di tempat dimana kita bisa jadi garam dan terang kita sampaikan. Tapi celakanya orang terbalik jadinya gitu loh. Jadi yang harusnya dijadi garam dan terang dia malah menyedot. Dia bukannya menggarami malah digarami. Akhirnya banyak pemikiran gini loh. Si Anu nggak perawan, si Anu nggak perawan, si Anu nggak perawan, si Anu nggak perawan. Kalau masih perawan aneh lu. Jadi gitu, Mbak. Jadi komunitas itu membentuk cara kita berpikir. Iya, setuju. Oh semua sama kok. Semuanya udah nggak virgin. Buat apa gue capek-capek gitu. Salah gitu loh menempatkannya. Tapi waktu dia kumpul CG, nah itu repotnya. Dia malah nggak mendapatkan, malah males-malesan. Jadi ada sesuatu yang in between tuh nggak pas gitu, nggak pas. Nah yang ketiga adalah pada waktu kita bicara tentang seks dan pernikahan gitu ya, kita juga harus lihat itu holistik ini. Seperti tadi Pastor Mike bilang tentang pernikahan tuh ada dua, vertikal dan horizontal. Kita juga tidak mengabaikan the piece of paper tadi sih, ya, karena kita di dalam bagian ini pernikahan itu sah. Artinya jadi ada dua, karena kita juga diminta untuk tunduk kepada pemerintahan yang ada. Makanya nggak bisa juga gitu, berkati aja deh, nggak usah pakai, nggak bisa juga gitu. Karena dalam bagian itu kita dipanggil untuk dua sisi. Nah pada waktu kita ngomong tentang sosial, kan kita nikah nih, kan kita masuk dalam sebuah keluarga dong. Di dalam sebuah ikatan gereja misalnya. Makanya kita juga kan mendorong supaya jemaat juga kan sungguh-sungguh memahami gini. Ketundukanmu kepada Tuhan dinyatakan dengan belajar menundukkan diri di mana gerejamu ada. Nah ini khususnya dalam pandemi COVID-19 ini nih. Kadang-kadang orang-orang tuh jadi nggak lagi punya hati ibadah, akhirnya jadi nggak jelas tuh. Kayak seperti nonton YouTube. Betul. Pindah, nggak suka, pindah, nggak suka, pindah. Sebenarnya itulah kelemahan kenapa kita ini virtual. Karena salah satunya kita nggak masuk dalam sosial tadi. Dimana kita harusnya melihat gini, apa yang menjadi pergumulanku juga dialami oleh orang lain. Makanya perlu FCG, Family Care Group itu. Jadi aku nggak sendirian. Nah di sanalah kita tuh saling mengisi, saling mendampingi, saling bisa mengingatkan. Tuhan tuh mempertemukan kita dalam keluarga kecil dalam sebuah payung GBI Gibeon. Dalam sebuah payung GKI Pergulan. Di sanalah kita mencoba untuk memberi kontribusi, termasuk juga mendapatkan insight, ya, nilai-nilai itu. Nah seringkali di dalam sosial kita seks itu tabu diomongin. Gitu. Nggak banyak orang yang bergumul dan berani ngomong gitu loh. Makanya kan waktu itu kita bikin gospel Sex and the Gospel, kayak gitu-gitu. The reason kenapa kita bikin kayak gitu karena mestinya justru gereja yang memberitakan sesuatu yang benar ini tadi. Kayak yang tadi kita sampaikan mengenai perjamuan kudus dan baptisan yang disamakan dengan covenant di atas altar, dengan hubungan intim yang dilakukan antara suami dan istri. What a beautiful depiction. Tapi kita banyak nggak tahu kan? Banyak yang nggak sadar. Sehingga budaya apa yang dikatakan orang itu lebih kayaknya lebih masuk sama kita. Udahlah. Benar. Semuanya juga melakukan itu sehingga kita tinggalkan sesuatu yang begitu indah. Kayaknya seakan-akan Leonardo da Vinci yang begitu indah kita ganti sama poster print-printan. Terus kita bilang ini nih yang berharga daripada yang ini. Kan goblok banget kalau kayak gitu kan. Dan poin itu tuh harus hati-hati karena waktu Yesus disidang salah satu yang jadi pelajaran adalah voting. Semakin banyak masa ngomong apa yang benar itu jadi kebenaran. Repot kalau dan Yesus pada waktu itu kan di voting kan. Siapa yang salibkan. Dan ini jadi pelajaran di zaman dunia sekarang ini karena banyaknya orang yang vote terhadap sesuatu. How many they likes the comment in Instagram itu dianggap sebagai kebenaran. Dan yang lucunya tau nggak di Instagram tuh aku pernah nemuin satu anak pemuda. Saya nggak ngomong deh. Tuh nge-komen satu quote yang udah pasti nih dunia banget gitu loh. Tapi emang sounds good gitu. Tuh tau gak dia jawab apa itu? Amin. Terus yang nge-like banyak. Jadi saya menangkapnya likes itu adalah
standar parameter Yang baru. yang benar gitu loh, yang benar. Gitu. Itulah yang namanya cultural Marxism. Dan jangan lupa guys ini ya dibaca ya. Sosial media. It's not real man, it's not real. Pencitraan akhirnya. Padahal belum tentu loh dia itu sebenarnya setuju, tapi dia mendapatkan itu untuk mendapatkan approval. Iya. Sehingga akhirnya karena terlalu banyak approval sehingga blur kebenaran sama yang nggak benar. Tapi ya memang ya kalau mempelajari dan memperhatikan zaman, begitu kita masuk sekarang di postmodern lah ya. Kita kan di Indonesia nih, kita masuk Asia ya. Kalau pengen tahu Asia, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, lihat aja negara barat sekarang. Kita akan mengarah ke sana mungkin, which is arahnya sudah mulai kelihatan gitu. Nah, bagi kita orang-orang yang di dalam Tuhan, bagi gereja gitu ya, nah pemuritan dan lain sebagainya, kita juga perlu mulai mengedukasi diri kita bagaimana kita caranya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Yang lucu lagi yang saya ambil dari salah satu komen lah, celetukan dari pastor kami yang di LA itu lucu. Kan sekarang nih COVID nih. Orang kan maunya herd immunity kan. Ini juga gitu, herd culture. Kebanyakan sekarang orang herd culture. Herd culture itu apa? Ya mayoritas ngomong apa, yang minoritas nggak berani buka suara karena mereka takut dikatain lah, dipersekusi lah dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya lama-lama ya udah deh, jangan-jangan dia yang bener. Nah itulah brainwash kita dan sangat amat disayangkan. Mulai banyak orang Kristen bahkan mungkin gereja yang mulai mengarah ke sana gitu loh, perlahan-lahan. Nah disinilah kebelingeran dari kita semua. Nah kita perlu kembali lagi kepada firman Tuhan sih. Memang kenapa kok kita ini sangat amat ingin ya mengajarkan relationship aja kok dikit-dikit quote Alkitab. Ngomongin pacaran aja dikit-dikit. Loh harus. Kalau enggak standard of truth-nya tuh bagaimana? Enggak ada. Karena gini, postmodern percaya there is no such thing as standard of truth. Truth itu progress. Truth itu evolve. Nah, nggak linear katanya. Itu evolving all the time. Wah, ini kan bahaya kalau kayak begini. Nah, disitulah mulai kejatuhan. Jadi truth tuh kayak makan es krim. Kamu suka strawberry, ya itu truth kamu. Aku sukanya coklat. Sorry ya. Itu which is wrong. Bahkan kalau kamu tahu di dalam dunia ini aja, by gravitasi, it's truth. Lu nggak bisa ngelawan. Kalau itu dibilang relatif, nggak bisa dong. Lu loncat aja dari gedung tinggi, bilang itu relatif, kan goblok kalau kayak begitu. Bahkan astronot itu mereka tiap kali kalau floating mereka membutuhkan suatu point of view yang steady terus supaya dia nggak mabuk dan dia akhirnya kehilangan reality. Itulah sebabnya kita butuh truth, karena kalau enggak nanti kamu mabuk, kamu nggak punya tempat untuk berpijak gitu. Apa yang the absolute truth-nya? Ya the word of God. Gitu. Kembali kepada Alkitab gitu, biblical word. Even there is no absolute truth is a absolute. Yes. Dia bilangnya begitu kan? Lu bisa bilang, lu agree tuh kayak gitu. Kok bisa? Aneh banget sih. Orang kadang-kadang kalau menggali itu kan ya nggak bisa. Ya itu memakan omonganmu sendiri. Jadi nggak mungkin. Pasti ada sebuah dasar. Sebuah dasar. Oke, aku mau coba. Tadi kan kita sudah banyak mendengarkan tentang desain Tuhan tentang pernikahan, betapa indahnya Tuhan mendesain pernikahan dan seks di dalamnya. Tapi nggak sedikit orang yang tidak terpanggil atau tidak punya anugerah untuk menikah. Tadi Cinovi sempat mention tentang orang yang selibat. Itu apakah tadi komen juga sempat ngomong nih, pernikahan adalah menunjukkan gambaran Allah Tritunggal. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menikah? Apakah mereka tidak mendapatkan anugerah untuk menunjukkan Allah Tritunggal di dalam hidupnya? Gimana itu? Kalau untuk orang-orang yang Kalau aku ya singkat aja, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Dari pertama kita podcast kita ngobrol, this is all the conversation about Jesus. How to put the Jesus the center of our life, jadi pusat. Jadi seperti tadi Komai sempat sebutkan, ini bukan masalahnya
sendiri, berdua, lain sebagainya sih. Tapi kita harus curkin dulu. Kalau bahasanya itu mengkalibrasi hati. Harus kalibrasi hati dulu, pure dulu. Memang sekali lagi ya, itu tidak mudah sih. Karena jangan sampai itu justru jadi pelarian. Gak menikah itu karena mencoba untuk mengobati sakit hati dan lain sebagainya. Maka menguji itu memang butuh waktu, butuh kepekaan. Jangan sampai juga by reason itu tadi nggak ada yang mau sama gue ya sudah gitu. Rasanya juga itu bukan jawaban yang benar gitu loh, nggak bisa. It's all about Jesus. Apa yang Tuhan Yesus pengen untuk kamu lakuin di tengah-tengah dunia yang sementara dan singkat yang kita mau kerjain. Bahkan banyak orang juga yang menikah itu juga tidak menempatkan Yesus di tengah. Jadi apa yang sedang dikejar gitu. Jadi bukan masalah satu berdua. Bahkan kalau kita ngomong tentang anak, ordonya itu bisa berubah. Ini saya pernah ketemu satu keluarga, ya, udah lama banget pengen punya anak. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, banyak hal. Akhirnya setelah berapa tahun lahirlah anak. Tanpa sadar itu membuat distract keluarga. Artinya apa? Jadi si anak ini jadi Tuhan. Karena dia the precious one gitu loh. Ini yang ini aku tunggu-tunggu. Jadi akhirnya apa yang terjadi setelah anak itu gede, dia tahu bahwa mom and pops ya pasti akan tunduk sama apa yang aku mau gitu. Nah ini jadi ordonya itu berubah gitu. Makanya kalau pada desain pertamanya kan memang tidak ada anak gitu. Ya, jadi bagian pada waktu kita ngomong family kan ada orang ngomong gini ya, kenapa aku nggak punya anak, malah aku jadi insecure juga. Poinnya kembali kepada desain itu. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di tengah dunia ini. Kalau menemukan itu berarti yang lainnya adalah bagaimana kita bisa fulfill. Makanya ini luar biasa ya, Tuhan itu kan maha kuasa ya. Tapi jangan sampai kita melepaskan kemahakuasaan Tuhan dengan kemahabijaksanaannya. Karena ada banyak orang minta mujizat ya. Tapi mujizat itu untuk apa? Kalau orang yang di dalam Kristus, Tuhan kasih mujizat itu untuk melengkapi apa yang menjadi tujuannya. Jadi jangan sampai juga dilepasin, gue dapat ini ya udah gitu loh. Enggak, makanya Alkitab ngomong dari buahnya kamu bisa mengenal pohonnya. Matius pasal 7, nabi-nabi palsu yang menyembuhkan dalam namaku, mengusir setan dalam namaku. Tapi Tuhan ngomong nyahlah, aku nggak kenal. Kan itu tadi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau aku sih ya panggilannya sekali lagi ya, buat teman-teman yang dipanggil selibat ini juga tidak mudah sih, tidak gampang. Ya. Saya bukan dalam posisi untuk ngomong, wah ini kan pastor kan semua udah menikah apa segala macam. Aku tahu gitu. Tapi inilah yang Alkitab omongin, bukan ideku loh. Bukan ini Alkitab omongin. Jadi aku cuma kasih tahu apa yang Alkitab omongin. It's all about Jesus. Kalau komen? 1 Korintus 7 ayat 7 dikatakan begini. Dia bicara tentang bagaimana sebenarnya bukan tentang nikah atau nggak nikah, tapi dia bicara tentang gini. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku dalam hal statusnya yang tidak menikah. Tetapi dia bukan ngomong tentang tidak nikah atau nikahnya. Dia bilang gini, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nah dia bilang apa? Kalau kamu nikah ada karunia Tuhan di sana. Kalau kamu nggak nikah, itu juga ada karunia Tuhan. Tapi untuk orang yang nikah dan tidak nikah, dia bilang selanjutnya di ayat-ayat berikutnya, terutama di ayat-ayat bagian terakhir di dalam 1 Korintus 7 ini, dia berkata sesuatu yang menurut saya sangat-sangat profound. Dikatakan begini, ayat yang ke-29. Nah ini ayat yang 29 dikatakan begini. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan ya, saya akan baca dulu. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Ini bukan berarti jelek ya, tapi dia memberitakan sebuah mindset. You see that? Jadi bukan tentang
bahwa orang beristri atau tidak beristri, atau menikah atau tidak menikah, bersuami atau tidak bersuami itu lebih rendah dari yang lain. Tetapi mindset kita tahu kenapa Tuhan percayakan istri, percayakan suami, itu untuk dia. Maksudnya itu bukan hidup untuk hal-hal yang ini loh, yang sekarang ini loh. Sehingga kita itu mempunyai mindset bahwa kalau aku mempunyai istri, aku mempunyai anak, aku dipercayakan keluarga, ini bukan untuk aku, bukan untuk aku gunakan, manfaatkan, leverage-kan untuk kepentingan pribadi dan agenda pribadi, untuk kepuasan pribadi. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada kamu itu gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kalau kamu punya itu, seakan-akan kamu itu bukan punyamu, itu kamu mengelola. Kamu menghidupinya untuk kemuliaan Tuhan, gitu. Jadi sekali lagi mindset itu, kalau saya memiliki istri, ya ini saya bisa take advantage of her, memeras dia, atau saya bisa memuliakan Tuhan dengan melindungi dia, mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah ini loh bedanya. Nah waktu kamu gak punya istri, gak punya suami, dan kamu dipercayakan Tuhan dengan apa yang ada di dalam hidupmu, maka lakukanlah itu dengan suatu mindset bahwa lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga beda dong mindsetnya, gitu. Menurut saya ini merupakan sesuatu yang jarang dibahas. Bilangnya apa? Mungkin jangan-jangan kamu ini terlalu picky, terlalu ini. Oke, bisa. Tetapi bukan berarti itu less daripada yang sudah menikah atau yang belum menikah itu loh, gitu loh. Semoga ini membantu. Kalau pandangan Kenovi dari sisi perempuan, kan perempuan, apalagi perempuan sering kapan nikah? Ya, kalau ngomongin lagi insecure ya. Saya selalu bilang gini sama para wanita, especially ini dari sisi wanita ya. Bila Anda punya kerinduan untuk memiliki keluarga dan bisa melihat diri Anda suatu hari ingin menikah, itu kerinduan yang saya rasa baik, nggak ada yang salah. Tapi sekali lagi jangan biarkan kerinduan itu menjadi berhalamu, menjadi suatu ambisimu, menjadi suatu hal yang kamu kejar yang paling utama. Karena pada waktu engkau mengejar status pernikahanmu atau status pokoknya saya harus menikah, terus akhirnya ketemu dengan anyone yang mau sama dia, ya akhirnya nanti kamu akan masuk ke berbagai duka kalau kamu tidak mengerti apa itu yang siapa dia dan lain sebagainya kan. Nah, disinilah saya rasa kita para wanita itu perlu belajar bahwa untuk menjadi seorang istri itu memang nggak gampang, ya. Saya biasanya ngomong gini, kamu itu single. Misalnya saya tanya, kamu berapa sih? Ya mungkin sudah 3, kepala 3 gitu ya. Kamu tahu nggak manusia itu hidup berapa lama? Ya 70 sampai 80 lah. Oke. Berarti kamu belum separohnya hidup. Bayangin, kalau kamu ngebet kawin, terus kamu nemuin cowok, ya kalau itu cowoknya benar-benar dalam Tuhan. Kalau cowok itu pokoknya anyone yang mau sama kamu, artinya kamu akan masuk dalam pernikahan. 40 tahun lebih, which is longer than your single life, kamu akan hidup dengan seorang laki-laki yang kamu lebih milih mana? Tersiksa, tetapi status menikah, atau mendingan single, menunggu waktu Tuhan. Kalau itu memang Tuhan berkehendak, and just be fulfilled. Nah, meanwhile waktu kamu masih single dan kamu punya desire itu, apa yang kamu perlu lakukan? Yang kamu perlu lakukan adalah teruslah utuh di dalam Kristus, teruslah utuh dalam Kristus, sehingga jika nanti memang sudah waktunya Tuhan memang memberikan kamu jodoh yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu kayaknya sesuatu hal yang kayaknya effortless gitu ya, yang kayaknya kamu nggak perlu dengan susah payah kamu harus kepikiran, stres dan lain sebagainya, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Mau seberapa banyak deh menunggunya. Tapi tetap aja lah, ingat ya, pernikahan tuh cuma sekali dan itu seumur hidup. Hidup kita itu pokoknya 80 deh paling enggak. Kalau kita sehat ya 70-80. Ingat-ingat gitu aja pasti kita udah bisa mikir matematikanya lah ya. Gitu. Nah, saya sama dia udah menikah 20 tahun. 20 tahun tuh lama loh. Ya. Bayangin 20 tahun tuh lama. Coba kalau misalnya Anda misalnya omong kosong deh. Anda menikah
umur 40 deh, masih ada loh 30 something sampai 40 tahun. Itu lama Yang harus loh. kamu habiskan bersama dengan Nah, ya, coba dipikirkan. Take it easy, enjoy your single life. Being single tuh punya banyak benefit, banyak sekali. You have plenty of time di mana kamu bisa melayani Tuhan. Agree. You have plenty of time di mana kamu bisa mengembangkan kapasitas hidupmu, skillmu, melayani dan lain sebagainya lah, gitu ya. Jadi itu sih yang saya bisa berikan. Salah pilih juru selamat, neraka kekal. Betul. Salah pilih pasangan hidup, neraka dunia. Bro. Nah, aduh Iya, jangan deh, jangan. neraka di dalam dunia. Aduh jangan. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena mungkin Pak Joy, kenapa kok Joy bisa ngomong ini? Karena kita konselingin banyak orang. Ya. Kasihan. I mean, I've been in counseling yang hidupnya itu seperti benang kusut yang udah nggak bisa dibenerin. I mean, mau dibenerin kayak gimana itu kusutnya nggak hilang. Dan nih ya yang paling kasihan lagi, oleh karena keegoisan satu orang pingin menikah nih. Terus lu menikah ya, punya anak. Endapnya, nah yang jadi korban bukan cuma diri kita kan, pasangan kita dan anak-anak kita, Keluarga seluruh besar kita. Aduh, itu nightmare-nya nggak habis-habis. Nah, pernikahan adalah salah satu proses progressive sanctification. Karena saya dengan istri saya, Tuhan memberikan saya penolong untuk membuat saya semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau dipikirkan begini, kalau orang menikah, berarti Tuhan itu ngelihat kamu butuh seseorang untuk kamu itu bisa berubah. Tapi waktu kamu dikasih anugerah untuk selibat, sebenarnya Tuhan tahu. Lu nggak butuh orang lain. Sama Lu udah gua aja cukup. Ya, lingkungan. Tapi kalau Michael Chris Dion nggak bisa, makanya dia kasih Novi. Ya buat Joy juga nggak bisa. sama saja nggak bisa. Itu Tuhan bro yang nentuin gitu. Nah ini aku bersyukur. Jadi sehingga aku ngelihat ya, ini bukan menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah sesuatu yang membuat kesukaan, sukacita. I see the meaning itu of marriage itu bukan, kan ada gini ya, ada orang yang bro gue butuh me time man, gue udah capek man sama anak-anak sama keluarga, gue butuh senang-senang sama teman-teman cowok gue. And itu mungkin 2 hari pergi kemana, Bromo naik sepeda gitu misalnya gitu ya. Terus habis itu pulang, gila gue udah pulang lagi. Seakan-akan keluarga itu sesuatu yang aduh. You drag yourself into. And then kamu pergi sama teman-teman lu, pergi ke strip club, pergi kemana, itu kayaknya fun banget gitu. Come on man, itu nilai dunia yang kita ini udah kebalik banget. We need to realize bahwa this is a joy, this is such a beautiful thing. And waktu kamu menaruh Tuhan di center of everything, itu memberikan suatu kepuasan yang nggak bisa dibeli tuh. I love being with my family. I would trade everything else to be with my family. Itu loh. Nah itu yang dunia juga banyak ngomong, kita butuh me time. Even gue ngomong begini, me and God is more joyous than me time. Betul. Ini bukan masalah me time, but me and God. Saya dengan Tuhan, itulah yang sebenarnya membuat saya tuh lebih berakselerasi, lebih menemukan siapa diri saya, bukan me time-nya. Nah banyak orang itu tadi suami-suami mikir gue butuh me time gitu sama temen cowoknya sama apa gitu loh. Dia pikir itu bakal solving problem. Enggak men, itu seperti orang yang asam lambungnya naik, kepala pusing. Makan Panadol dia pikir akan sembuh. Dia 2 jam doang. Habis itu sakit lagi karena akarnya nggak ketemu. Me and God harus itu tadi. Makanya discipleship begin in your family. Pemuridan dimulai dari keluarga. Gimana kita jadi papa, jadi suami, kepada istri memuridkan, kepada anak. Nah itu tadi. Jadi poinnya adalah gimana kita tuh bisa fulfilling the will of God di dalam hidup kita. Family is family. Pembicaraan kita ini sudah begitu indah, begitu bagus ya. Tapi ada satu alternatif cinta yang aku rasa perlu dibahas. Tidak bisa dipungkiri, LGBT itu kan menjadi salah satu apa ya, dampak dari karena tambalan cintanya kurang oke, akhirnya memilih alternatif cinta. Mungkin ini adalah pelarian yang tepat, atau ini mungkin adalah jalan yang tepat supaya aku nggak ngalami sakit hati lagi. Nah gimana nih tentang isu LGBT, meskipun pembicaraan kita tadi sudah oke banget, tapi aku merasa ada yang kurang kalau kita nggak nyerempet ke sana nih. Gimana menurut Komai? Kalau aku singkatnya depan ya, mungkin nanti komen sama bisa nambahin. Kalau aku bilang begini sih, aku beberapa kali juga melayani orang, mungkin bukan di LGBT ya, tapi udah merasa bahwa dirinya tuh bukan jenis kelamin yang dia ada sekarang ini.
Jadi dia itu laki, tapi dia merasa dia itu bukan laki. Dia mungkin jadi perempuan, jadi apa sih? Gay. Bukan. Ya gay. Dia suka-sukanya. Jadi dia merasa dia atau mungkin itu binary. Binary itu adalah kata-kata sekarang ya. Jadi dia undecided. Iya, tapi dia melakukan perilaku seks yang menyimpang. Oke. Ya, jadi dia melakukan, dia ngajak cowok-cowoknya. Jadi dulu tuh ada aplikasi nih. Sekarang udah di-ban, namanya Blue kalau nggak salah. Tapi udah di-ban sama Indonesia. Nah, itu adalah satu komunitas gay. Ya, sorry tuh saya dengan diksi ini ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa koreksi, tapi orang yang pencinta orientasi ya. Jadi orientasi seksual itu udah menyimpang. Terus dia ngundang teman-teman cowok itu masuk ke dalam. Nah, waktu itu ada konseling 2 kali aja sih, 2 kali. Terus dia ngambil pilihan untuk pergi sih. Ya, saya coba untuk reach out tapi nggak bisa. Dalam percakapan itu saya menemukan ada banyak luka dalam keluarga sih. Banyak banget luka dalam keluarga. Jadi ini bukan cuma sekedar dampak dia memilih untuk jadi LGBT ya. Tapi seringkali orang yang melakukan perilaku seksual yang menyimpang sebelum melakukan dia adalah korban. Jadi dia pernah diperlakukan hal yang sedemikian, akhirnya dia melakukan hal yang sama. Jadi ini agak holistik pastoral care. Jadi sekali lagi aku cuma ngomong sama teman-teman pendengar, kalau Anda merasakan seperti itu, jangan sungkan untuk kontak pastor, ya, leader CG, ya, untuk sharing. Karena itu pasti ada. Saya yakin tetap Injil tuh memberikan pemulihan sih. Ya, walaupun by progress ya, ada prosesnya, tapi Injil tuh memberikan jawaban. Jadi jangan sampai teman-teman juga merasa gue udah gini ya, udah deh gini nih. Enggak sih. Saya yakin Tuhan tuh pasti punya cara ya untuk mengubahkan hidupmu, walaupun itu nggak gampang ya. Apalagi sudah perilaku seks yang menyimpang itu, wah itu berat banget sih sebenarnya dalam pergumulan. Tapi saya yakin di dalam Tuhan tuh ada pemulihan. Ya, jadi apapun yang kalian dengerin hari ini, first stepnya adalah berdoa, minta tuntunan Tuhan kepada siapa kita diarahin. Ya, karena yang begini kita butuh partner, butuh orang yang sama-sama saling menjaga ya. Bahkan saya punya teman yang ya ini kita ngomong pastor gitu ya, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah ya, untuk menjaga ya, karena dia tahu dia ada dorongan yang sangat kuat dengan hal yang seperti itu. Dan dia ngomong ke kita itu dia butuh komunitas. Jadi komunitas itu menolong dia banget. Aku aja yang pakai obat-obat gitu ya, aku menyadari sih kalau nggak ada komunitas itu sugesti itu susah banget. Dorongan yang itu berat banget. Itu yang Roma 7 yang Paulus ngomong, dalam batinku aku tahu gitu loh hukum-hukum Allah, tapi di dalam dagingku aku terus bertempur, fighting. Aku manusia celaka, Paulus ngomong begitu. Tapi syukur kepada Allah dalam Kristus. Dia itu jawabannya. Pergumulan itu nggak gampang ya, tapi bukan berarti nggak ada way out. Ya. Yang pertama ya ambil satu langkah, datang doa sama Tuhan, datang tahu. Karena aku tahu hati nurani itu nggak akan mungkin bisa membohongi sih. Waktu lo doing something deh, udah pasti shifting gini, pasti dalam hati tuh ada sesuatu nih nggak beres. Ini salah nih. Ya, siapapun Anda ya mungkin yang dengerin video ini, ya ambil respon gitu loh, minta tuntunan Tuhan. Kesalahan dari kebanyakan orang yang berpikir bahwa gereja mah nggak ngerti LGBT, mereka mah menghakimi. Gereja mah nggak akan bisa memberikan jawaban, mereka mah bisanya cuman jangan begini, jangan begitu. Firman Tuhan tuh mah udah kuno. Pernah dengar hal seperti itu? Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya adalah hal-hal di mana yang zaman ini postmodern, mereka ini sangat aman menjunjung tinggi acceptance, menjunjung tinggi empati. Ya, tetapi saya percaya bahwa true acceptance, true empathy itu harus disertai dengan kebenaran. Contohnya kalau misalnya orang sakit kanker deh, masa rumah sakit cuma bilang, oh here kita ada bed, kita ada kamar yang baik, ada selimut, gue kasih makan lu deh, udah that's it, kansernya bisa sembuh? Of course not. Dia pasti dikasih obat kimo, infus kimo. Guess what? Kimo itu ada side effect-nya yang bisa rambutnya rontok, muntah-muntah dan itu sangat sakit. Tetapi hanya satu-satunya cara untuk menyembuhkan cancer, ya cuma cara itu. Tetapi bukan berarti lu sama hospitalnya dibuang, enggak.
dirawat di sana, tetapi perlu juga kemonya. Demikian juga dengan gereja. Firman Tuhan tuh mestinya kalau kita benar-benar mengerti akan doktrin dan mengerti bahwa mestinya ya problem pornografi, drugs lah, kumpul kebo, all kinds of addiction, LGBT. including misconception of sexual identity, itu semuanya itu problemnya cuma satu, identitas kita yang salah tempat, gitu loh. Sin problem. Nah, kalau orang LGBT bilang, ya lu mah enak, lu heteroseksual lu bisa ngomong kayak gitu loh. Jangan salah, orang heteroseksual juga punya godaan yang sama sama orang homoseksual gitu loh. Kita juga punya banyak problem di dalam pernikahan tentang seks gitu. Bukan cuman orang yang homoseksual aja yang punya godaan, punya homoseksual, apa ya, urge, desire untuk berdosa secara seksual. Loh, kita orang heteroseksual juga begitu, problemnya sama, gitu loh. Tapi addiction itu bukan berarti orang heteroseksual ada jalan keluarnya terus menikah. Loh, bayangkan ya kalau orang heteroseksual, terus lu punya addiction seks, terus lu berpikir bahwa dengan menikah bisa beres. Coba deh cari pernikahan mana yang bisa bahagia, yang istrinya atau suaminya bisa dimanfaatkan kapanpun juga untuk seks. Kagak ada. Itu namanya sex slave. Cuman dalam bentuk pernikahan aja gitu loh. Sama mestinya kan? Sama aja. Siapapun kita, apapun bentuk dosa kita, kalau kita menaruh identitas kita di dalam sexuality kita, identitas itu, maka kita akan masuk jurang. Sama orang heteroseksual juga gitu. Karena apa? Orang heteroseksual pada titik umur tertentu lu juga nggak bisa perform kok. Lu nggak bisa perform, masa lu akhirnya jadi siapa ya gue heteroseksual atau gue wanita atau kan nggak begitu gitu loh. Nah disitulah saya rasa kalau ini prinsip yang sama yang kita bisa aplikasikan kepada kasus LGBT juga gitu loh. Memang sih untuk zaman sekarang peperangan kita nggak cuman tentang desire-nya, tetapi seberapa banyak postmodern ini mengapprove sehingga itu menjadi justification dan itu menjadi dorongan yang sangat kuat untuk self expression. It's okay, kan harus diterima dong. Tuhan aja mengampuni orang berdosa dan lain sebagainya. Jadi self justification-nya tuh sangat strong sehingga kebenaran nggak bisa masuk. Disitulah saya rasa tantangan untuk LGBT dengan Injil pada saat ini. Dorongan-dorongan di mana it's okay man, dan komunitas-komunitas di mana yang gue terima lu apa adanya, tapi tidak diberikan kebenaran gitu loh. Nah itulah sayangnya. Ya makanya high progress. Ya bisa. Ya, dan Antinomian. progressive Christianity itu juga seperti itu gitu. Truth without love is cruelty. Love without truth is hypocrisy. Kan merupakan kemunafikan dong. Kalau gue bilang gue cinta sama lu tapi gue biarin lu masuk jurang dalam kebinasaan. Betul. Nah sebenarnya ini sin problem is the same thing. Kalau saya marah, saya embrace kemarahan saya. Oh kamu memang orangnya pemarah, embrace aja kemarahanmu. Self expression. Sebagai self expression. Guess what? Aku bisa bunuh orang. I mean, kemarahan atau kecenderungan homoseksual atau kecenderungan heteroseksual yang tidak terkontrol dan kebencian, iri hati, lust, apapun itu dosa. Jadi sin is sin, no matter what. Jadi akhirnya kita harus berdealing bukan dengan dosa khusus, tapi kita dosa secara umum ya. Makanya tadi dibilang kalau kita bilang sexual orientation adalah sebuah identitas, akan satu hari kita semua akan berhenti punya identitas karena kita tidak mampu memperformakan seksualitas kita, ya kan? Nah disinilah kita harus sadar bahwa akhirnya firman Tuhan, Injil itu menjadi obat buat itu semua. Karena kalau dilihat presentasi, sebenarnya presentasi yang lebih banyak daripada benar-benar secara genetik atau kecenderungan secara natural. Mutasi genetik. Itu sangat kecil. Kebanyakan itu karena korban masa lalu atau social pressure. Itu yang terjadi. Dan biasanya orang yang seperti itu mungkin bisa saja karena dia menjadi korban seperti tadi Joy bilang. Nah ini mungkin sesi ini nggak bisa untuk melakukan ini, tetapi seperti yang tadi kita bilang, get help.
bisa Sekali dilayani. yes. Itulah sebabnya Tuhan berikan gereja. Nah, disinilah mungkin kesalahan gereja juga. Betul. Di masa-masa yang lalu bahkan sampai sekarang ada begitu banyak yang gereja lebih suka menghakimi. Tapi disinilah kalau kita ngomongin tentang Gibeon, we have hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Kita menerima, but then we are safe place to confess. Tapi we're not soft on sin. Safe but not soft. Tapi waktu kita bilang nggak soft bukan berarti kita judging atau condemning. Tetapi seperti orang yang sakit kanker tadi mendapatkan suatu kemo itu mungkin gak nyaman. Tapi disinilah ada progressive sanctification with love. Karena truth without love percuma. You know, it's cruelty memang gitu. Tetapi we wanna do it with love. We accept, we empathy, but then we also want the gospel untuk memperbarui orang tersebut. Karena sama aja. Kalau saya punya kecenderungan sesuatu, saya perlu Kristus dan saya perlu komunitas untuk menolong saya bisa dikeluarkan dari kecenderungan saya. Dan goalnya adalah keserupaan dengan Kristus. Sehingga identitas saya bukan tergantung saya have sex sama siapa. Tetapi saya hidup untuk kemuliaan Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Gitu. Thank you banget untuk Kak Joy, Komai dan Genovi. Ini pembahasannya sangat-sangat. Aku percaya teman-teman yang mendengarkan pasti juga diberkati dengan semua apa yang sudah kita bicarakan. Teman-teman juga yang belum nonton video ini lengkap, kita akan ada 4 video. Teman-teman harus nonton dari awal. Kita sudah membahas tentang bucin, kita membahas tentang sambatan cinta, tambalan cinta, dan alternatif cinta. Kalian harus nonton semuanya karena kita percaya tontonan ini ingin sekali memberkati kalian dan memberikan perspektif kepada kalian orang-orang muda yang sedang bergumul dengan isu-isu relationship. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah stay tune sampai akhir. Dan juga jangan lupa, oh iya, Kak Joy, Joy, jangan lupa teman-teman bisa follow Instagramnya, terus bisa subscribe channel YouTube-nya. Siapa tahu teman-teman juga diberkati dengan konten-kontennya Kak Joy. Yes. Thank you, Terima Joy. kasih. Thank you. Tuhan memberkati. Thank you so much. Bye bye teman-teman, sampai ketemu di relationship selanjutnya. Bye bye. Bye.